Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi dan untuk hari ini ada informasi apa saja Jason? Ya, Vince dan juga pemirsa, berita utama kali ini mengenai wacana kenaikan harga rokok bulan depan. Ada pula prestasi diaspora Indonesia di negeri orang. Ya pemirsa, selain itu kami juga akan berbincang tentang kreatif mendaur ulang dari limbah kaleng. Dan pemirsa, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Kenaikan harga rokok diperkirakan akan berdampak terhadap banyak aspek, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Dan untuk membahas lebih jauh, kali ini kita akan mendengar pendapat dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Berikut liputannya. Beberapa waktu terakhir, masyarakat dihadapkan dengan wacana isu kenaikan harga rokok yang bisa mencapai hingga Rp50.000 tiap bungkusnya. Menurut Denny Surjantoro, selaku Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kenaikan harga rokok dengan pengenaan tarif cukai memiliki dua tujuan, yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara dan juga untuk melindungi masyarakat. Filosofi cukai itu sebagai alat pengendalian. Bahasanya adalah mengendalikan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang-barang itu yang memang menurut pendapat pemerintah perlu dikendalikan. Ya, saya sebutkan tadi variabel-variabel yang kita jadikan pertimbangan pasti berdampak ke situ. Berdampak ke daya beli, berdampak ke petani tembakau, berdampak ke pabrikan, berdampak ke konsumen. Hal-hal semacam itu juga berdampak ke inflasi. Pemerintah sepakat bahwa rokok memang tidak memiliki manfaat bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Namun jika untuk mencapai tujuan tadi dilakukan dengan cara menaikkan harga secara drastis, dikhawatirkan bisa berdampak besar bagi perekonomian. Tentunya pasti. Jadi kita juga melakukan komunikasi dan koordinasi. Ini kalau kita melakukan pengajian itu dengan kementerian atau lembaga lain, itu pasti kita ajak bicara. Dan asosiasi itu pasti kita ajak bicara. Masyarakat yang biasanya diwakili oleh LSM itu pasti kita ajak bicara. Jadi tidak keputusan sepihak, tetapi kita pasti melakukan komunikasi dan koordinasi dalam melakukan pengajian itu. Wacana kenaikan harga rokok mendapat dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Jika wacana ini benar terlaksana, maka hal ini bisa menjadi cara untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok. Kalau posisi YLKI jelas bahwa ini kan menjadi instrumen untuk memutus mata rantai para perokok pemula. Ya, dengan hal ini ya YLKI justru mendorong bahwa ini jangan hanya wacana, tetapi sebisa mungkin untuk diimplementasikan. Bisa harga rokok untuk ditingkatkan. Jadi kita berharap dengan hal tersebut dua keuntungan tadi bisa segera dipetik oleh masyarakat. Meski baru sebatas wacana, namun kenaikan harga rokok hingga mencapai titik tertinggi masih terus dikaji. Karena di dalamnya terdapat berbagai komponen yang harus diperhatikan seperti industri, petani, dan juga tenaga kerja. Albert Indrawan, Leandro Ando, DAI TV Jakarta. Pemirsa, bulan depan pemerintah berencana akan menaikkan tarif cukai rokok hingga mencapai Rp50.000 per bungkus. Gagasan ini mendapat berbagai tanggapan baik dari kalangan pendidikan juga masyarakat. Jika wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp50.000 per bungkus terlaksana, diperkirakan bisa memberikan banyak pengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Agus Sujanto, selaku staf advokasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, manfaat yang didapat masyarakat dan negara dari kenaikan harga rokok adalah menurunnya tingkat konsumsi rokok masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Dan juga ada tren positif bagi mereka perokok rumah tangga yang ada perokoknya. Itu kemudian akan mengalokasikan biaya untuk rokok tersebut kepada hal-hal yang lebih produktif atau hal-hal yang lebih bermanfaat. Ini jadi hal-hal yang positif seperti itu. Juga dari pemerintah akan ada pemasukan yang lebih baik lagi. Berbagai tanggapan mengenai wacana kenaikan harga rokok ini pun bermunculan dari berbagai kalangan masyarakat. Ada yang setuju dengan kebijakan ini, namun tak sedikit juga masyarakat yang menolak kenaikan harga rokok.
Kalau saya sih nggak setuju kalau rokok mahal kayak gitu. Ya sedangkan saya aja gaji nggak seberapa, rokok naik. Ya saya ntar buat anak bini mau makan apa kalau rokok naik? Ya kalau tanggapan saya sih tentang kebijakan ini ya setuju ya untuk kesehatan. Ya mungkin balik lagi ke awal. Sebelum kena rokok ya balik lagi ke bako gitu. Ya untuk berhenti mungkin tidak ya, karena saya perokok ya mungkin kali dikurangi doang sedikit gitu. Ya untuk pemerintah harapan saya juga kalau untuk menaikkan harga rokok ini ya tidak apa-apa, dengan untuk kelanjutannya lebih baik dikaji lagi. Apa nggak sekalian aja gitu untuk kesehatan masyarakat di Indonesia ini, pabrik rokoknya itu ya ditutup aja sekalian. Albert Indrawan, Leandro Ando, The ITV Jakarta. Sementara itu, eksistensi produksi tembakau di Deli Serdang, Sumatera Utara hingga kini masih terus berjalan. Pemasaran tembakau Deli yang pernah melambung tinggi hingga ke Eropa menjadikan tembakau sebagai salah satu komoditi yang menjanjikan. Namun wacana akan penutupan perkebunan tembakau Deli menjadi ancaman baik bagi komoditi maupun pekerja yang sejak lama bekerja. Padahal permintaan Eropa akan tembakau kali ini masih tinggi. Lantas seperti apa produksi tembakau ini sekarang? Berikut liputannya. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Salah satu hasil perkebunan yang cukup terkenal ialah tembakau Deli, sebuah komoditas yang pernah melambungkan nama Deli hingga Eropa. Tembakau ini merupakan produksi perkebunan tanah Deli yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Berawal dari seorang warga kebangsaan Belanda, Jacobus Nennius, yang datang ke tanah Deli di tahun 1863. Pengolahan tembakau semakin menjadi berkembang dan mulai dipasarkan ke luar negeri di kala itu. Setelah 1 tahun berjalan, produksi dan pemasaran pun semakin pesat. Hingga di tahun 1864, tembakau Deli dikenal luas di pasar Eropa. Berkat produksi tembakau yang dikala itu dianggap bernilai, tanah Deli kemudian dijuluki sebagai dollar land atau tanah uang. Namun saat ini, kabar mengenai wacana penutupan perkebunan tembakau Deli mengancam nasib dari komoditas perkebunan ini. Ini dia, memang menutup ini tidak gampang. Ternyata tidak gampang, karena begitu terkenalnya tembakau Deli ini. Tembakau Deli ini tidak tumbuh di tempat lain. Tembakau Deli dari sejarahnya hanya tumbuh di antara Sungai Ular dan Sungai Wampu. Begitu luas, tapi sekarang sudah makin menyempit. Karena itu menutupnya tidak gampang. Kalau tidak menutup, perusahaan pun kesulitan dana. Dana karena banyak dananya untuk mengatasi penggarapan, terus karyawan kita yang begitu banyak. Karena ini hanya bisa dilakukan dengan manual, seperti kita lihat sekarang ini, tidak bisa dilakukan dengan mesin. Mekanisasi tidak bisa. Hanya pengolahan tanahnya dengan mekanisasi. Setelah ditanam seperti ini, semuanya manual. Wacana penutupan disinyalir akibat dari produksi tembakau yang semakin menurun. Padahal saat ini pasar Eropa masih mengharapkan 1000 bal daun tembakau Deli, kualitas 1 setiap tahunnya. Sementara untuk memenuhi permintaan ini, harus tersedia 400 ladang atau sekitar 320 hektar. Namun kini ladang yang masih beroperasi hanya di Bulu Cina, seluas 170 hektar. Sebelum kita tanam, ini disortir dulu. Ini disortir seperti ini, kita cabut satu. Ini bisa dilepas ya Pak? Bisa, ini dilepas langsung. Ini nanti disortirnya dibuat seperti gini. Dibuat seperti gini, sehingga daunnya seperti ini. Cuma pucuknya doang berarti Iya, Pak, ya? itu baru kita tanamkan. Tujuannya disortir untuk mengetahui bibit yang bagus, bibit yang jagur, bebas dari penyakit. Tembakau Deli adalah tanaman berdaun lebar, yang bibitnya berasal dari Amerika Selatan. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di sepanjang kawasan Sungai Ular di Kabupaten Serdang, Begadai, dan Sungai Wampu di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Guna dapat menghasilkan tembakau yang berkualitas, budidaya tanaman tembakau Deli sangatlah memperhatikan produksinya sejak masih berupa benih dan bibit. Tembakau Deli tidak hanya menjadi gantungan hidup ratusan pekerjanya, tidak juga sekedar sumber pendapatan negara melalui cukai. Tembakau Deli adalah identitas Sumatera, menjadi tonggak pembangunan dan saksi bisu bagaimana peradaban Sumatera Utara terbentuk. Tim Liputan, The ITV.
Pengolahan tembakau Deli Sumatera Utara hingga saat ini masih terus bertahan. Produksi yang dilakukan di pabrik-pabrik tembakau sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Ya, uniknya dalam pengerjaan pengolahan tembakau, manajemen pabrik hanya memperkerjakan kaum wanita untuk memprosesnya. Hal ini dikarenakan kaum wanita dipercaya lebih teliti dan ulet memproses tembakau di pabrik. Tembakau Deli merupakan komoditas perkebunan yang pernah mencatatkan sejarah di Sumatera Utara. Pasalnya pemasaran hasil pengolahan tembakau ini pernah meledak di pasar Eropa pada tahun 1964. Lambat laun, saat ini produksi dari tembakau Deli mulai menurun. Hal ini disebabkan karena pabrik-pabrik yang dulu ada sudah tutup akibat nasionalisasi perkebunan tembakau pada tahun 1957. Meskipun demikian, produksi tembakau Deli hingga saat ini masih dilakukan karena permintaan tembakau Deli di pasar Eropa masih tinggi. Beberapa pabrik masih bertahan untuk memproduksi tembakau dengan kualitas standar dunia. Salah satu pabrik yang tetap bertahan hingga kini adalah pabrik Deli Majkape. Uniknya, dalam pabrik ini, pengolahan tembakau dikerjakan seluruhnya oleh perempuan. Salah satunya adalah Ibu Mariati. Dirinya sudah melakukan pekerjaan ini sejak masih gadis dan hingga kini masih semangat melakukan pekerjaan ini. Sejak masih gadis gitu. Sejak masih gadis? Iya. Kalau dulu sekolahnya kalau boleh tahu sampai tingkat apa ya, Bu? SD aja nggak tamat. Kenapa? Ya itulah orang bantu orang tua gitu. Kenapa sih memilih untuk bekerja di Tembakau Deli? Kenapa nggak tempat yang lain gitu? Lah itu kan sini kan kerja pabrik susah, jauh gitu. Yang ada tempat itu tembakau ya, jadi itulah gampangnya yang deket gitu. Pengerjaan pengolahan tembakau oleh kaum wanita ini bukan tanpa alasan. Karena menurut Kepala Dinas Pengolahan Tembakau Bulu Cina, penggunaan tenaga kerja wanita dianggap lebih baik karena wanita dapat lebih teliti dan ulet menangani pengolahan tembakau yang cukup panjang prosesnya. Perempuan ini dia lebih telaten, terus itu dia lebih sabar. Di tembakau ini diperlukan kesabaran dan telaten. Kalau untuk laki-laki biasanya orangnya nggak sabar. Kita kan tahu kok laki-laki nggak sabar, itu pasti nggak sabar. Dia nggak bisa seperti ibu-ibu ini tahan duduk lama. Karena dia ini harus duduk lama dan bisa memilah-milah mereknya tersebut. Usai dipanen, daun tembakau kemudian dikeringkan. Lalu dimasukkan ke dalam tahap pematangan dengan teknik anaerob atau tanpa oksigen. Daun tembakau yang telah dimatangkan di ruang stapel memiliki tekstur yang keras sehingga mudah pecah. Oleh karena itu, daun harus dilembutkan di bangsal pengembunan ini sebelum dibelah. Layaklah jika tembakau Deli menyandang predikat terbaik di dunia. Selain karena tanaman tembakau yang berkualitas, para pekerja di sini melakukan setiap lembar daun tembakau dengan sepenuh hati. Tim Liputan DAI-TV. Ya, dan selanjutnya kami akan berbincang mengenai bagaimana cara kreatif mendaur ulang limbah kaleng yang dapat mendongkrak perekonomian rumah tangga. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda kembali bersama kami di Halo Indonesia, pemirsa dan juga Vince. Ya. Saya ini selalu suka dengan yang namanya seminar kewirausahaan atau bisa dibilang entrepreneurship. Saya beberapa kali ikut dan di situ dibilang bahwa ternyata entrepreneurship atau kewirausahaan jika dikelola dan dikembangkan secara fokus dan maksimal ini tidak hanya bisa mendapatkan keuntungan, namun juga bisa menjadi investasi masa depan. Kamu setuju nggak sih dengan statement itu? Iya, sangat setuju karena itu juga membutuhkan kreativitas dan juga kemandirian diri ya. Jadi kita tidak perlu harus bekerja dengan perusahaan ya. Iya, apalagi kalau misalnya usaha atau yang kita buat
buat ini berdampak juga pada lingkungan. Iya, Ini kan betul. bisa menjadi nilai poin plus banget ya kan untuk value diri dan juga nantinya bisa diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, di segmen kali ini kita akan berbincang dengan salah satu wanita entrepreneur sekaligus ibu rumah tangga dan sekaligus juga pengajar yang sangat inspiratif. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Berbekal hobi melukis dan memiliki terobosan inovasi, limbah kaleng bekas disulap menjadi produk unik dan bernilai jual tinggi. Ya, inilah Kaleng Lani, sebuah usaha yang dibangun oleh Lani Cahyaningsari sejak tahun 2000. Beragam jenis kaleng digunakan sebagai media kreasi, mulai dari kaleng bekas susu hingga tong sampah berukuran besar. Kaleng-kaleng ini dilukis sedemikian rupa, dengan beragam warna serta motif, antara lain motif binatang, alam, hingga anak-anak. Setiap bulan tak kurang 250 kaleng bekas berhasil didaur ulang. Tahapan mendaur ulang kaleng-kaleng bekas ini pun terbilang cukup mudah. Kaleng-kaleng terlebih dulu dibersihkan, kemudian diberi warna dasar putih, hingga kaleng siap untuk dilukis dengan beragam pola dan diberi warna. Jika sudah rampung, hasil karya Lani dapat digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya sebagai tong sampah, kotak tisu, kotak pensil, hingga keranjang baju kotor. Hasil kreasi ini merupakan salah satu contoh kegiatan aktif daur ulang, sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Wah, ada lucu-lucu sekali ya. Kayaknya udah kebayang nih ya, kita mau ngebahas apa nih ya. Ini adalah daur ulang kaleng bekas, sehingga bisa dijadikan barang-barang serbaguna yang lucu-lucu dan tentunya ramah anak loh, Vince. Tapi juga yang menarik adalah dilukis, Ya. dan ini berarti menggunakan kreativitas yang sangat tinggi ya. Betul sekali, dan sesuai dengan namanya, karena tadi ininya trademarknya adalah Kaleng Lani. Nah, sudah hadir bersama kita di Studio Hall Indonesia, pendiri sekaligus ibu rumah tangga dan pengajar di bidang lukis kaleng, ada Ibu Lani Cahyaningsari. Halo, selamat Ibu, apa kabar? Selamat datang di Halo Indonesia. Tapi dipanggilnya Mbak ya, Mbak Lani ya, karena masih muda ya. Terserah deh. Oke, Mbak Lani, mau tanya, ini kan kalau kita lihat Viti tadi banyak sekali nih udah karya hasil olahan kaleng yang akhirnya dijadikan benda-benda serbaguna seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, boleh diceritain sedikit nggak? Ini awal mulanya memulai bisnis Kaleng Lani ini seperti apa? Iya, jadi awal mulanya tuh intinya lukisannya dulu. Jadi memang saya hobi melukis dari SD. Terus ketika sudah punya anak satu, sekarang 3 ya. Iya, itu saya pengen kerja di rumah aja sambil jagain anak saya. Kemudian dengan kesenangan saya melukis, kira-kira media apa ya yang cocok untuk lukisan ini gitu, yang belum banyak yang orang coba gitu ya. Tapi awalnya saya coba di kayu dan keramik juga bersama saudara-saudara juga gitu. Tapi seiring waktu saya tetap coba-coba media yang lain. Kemudian ketika ibu saya itu bikin kue kan suka susu kental manis suka disimpan. Nah, ibu-ibu itu kan suka nyimpan tapi nggak tahu buat apa gitu ya. Kemudian nggak mau dibuang tapi jadi maunya nyimpan hanya disimpan tapi, saja tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk apa ya, belum tahu ya. Terus kemudian coba saya manfaatkan untuk dilukis terus di display di ada galeri gitu, kira-kira gimana animonya. Ternyata setelah di display animonya sangat bagus. Terus saya coba lagi, kok cepet ya yang ini, terus saya coba lagi, oh ternyata animonya alhamdulillah bagus ya, karena mungkin belum banyak yang kaleng dilukis. Nah kemudian akhirnya saya konsentrasi di kaleng dengan nama Kaleng Lani. Kalau tadi animonya cukup tinggi, berarti sebenarnya yang pertama kali dilukis itu sesuatu hal yang menarik. Apa yang pertama kali dilukis? Susu kental manis itu tadi. Iya, maksudnya susu kental manis. Tetapi apa ya, lukisannya bentuknya apa? Lukisannya ya seperti ini aja, jadi tema anak-anak seperti ini aja. Tema anak-anak, berarti yang membeli ibu-ibu dan untuk anak-anak mereka ya. Iya, betul. Nah, ini kalau kita lihat boleh ditunjukin nggak mungkin ke pemirsa Halo Indonesia apa aja sih yang hasil kreasi yang sudah dibuat selama ini yang paling sering diproduksi? Yang paling sering, ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 40 item ya. Kita 50% kaleng baru, 50% kaleng bekas lah seperti itu. Kemudian ya seperti ini kayak ini apa nih? ini Itu jam dinding. Ini jam tangan, boleh saya pegang ya? Jam dinding. Jam dinding. Jam tangan besar sekali. Jadi ciri khas lukisan saya juga selain temanya anak-anak, terus bisa customize gitu loh Mas. Gitu. Jadi bisa pesen nama satu-satu. Ini lucu banget loh, Vinca, ada namanya di sini Sarah. Jadi kalau misalnya Jason ini bisa juga. Boleh, misalnya Jason sukanya apa, hobinya berenang misalnya. Jadi saya Jason di sini dengan pakaian renang. Ya pakai baju. Ya pokoknya bisa di request dengan misalnya dia hobi apa, terus dia senang dengan warna apa. Jadi customize sekali berarti gitu. berarti customnya maksudnya bisa di request dia mau gambarnya apa
apa, kesukaannya apa, warnanya apa ya. Jadi kayak untuk souvenir ulang tahun tuh saya bisa gambarnya akan beda semua dan nama-nama temannya satu-satu bisa ditulis. Berarti di misalnya ada 100 teman-teman yang diundang, 100 nama dengan 100 gambar yang berbeda. Ya, mungkin itulah ciri khas dari kaleng Lani. Gitu. Nah ini kan namanya usaha kaleng Lani. Dengar-dengar juga dari yang hasil liputan kemarin ini katanya usaha kaleng ini Vincent tidak hanya di Jabodetabek, tapi bahkan sudah sampai ke luar kota, bahkan luar negeri. Ini boleh diceritain kenapa bisa sampai ke sana? Ya alhamdulillah itu karena pengaruh sosmed juga. Oh gitu, jadi promosinya gencarnya di sosial media? Iya, memang saya ada galeri, tapi memang kalau hari gini kan memang lebih banyak di sosmed ya. Iya, jadi kebetulan alhamdulillah sudah mulai banyak juga pesanan dari Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, seperti itu. Pernah juga sih ke luar negeri, tapi kemana aja tuh? Pernah ke Belanda, Brunei, Australia gitu. Tapi memang mereka orang Indonesia yang tinggal di sana. Jadi mereka ulang tahun anaknya souvenirnya dari kaleng Lani gitu. Wow, dan itu diboyong semuanya ke sana ya, dipesannya. Tapi saya mau tahu nih, kira-kira pertama kali dulu tahun berapa membuatnya? Mulainya tahun 2000. Tahun 2000 dan benar-benar aktif di media sosial sampai akhirnya sampai di luar negeri bisa tahu gitu tentang kaleng Lani bagaimana? Ceritanya pertama kan tadi pertama bikin kaleng susu dan akhirnya mulai dari sekitar dekat rumah kan. Lalu bagaimana aktifnya tuh di media sosial kapan dan sampai bisa didengar di luar negeri? Jadi memang awalnya saya agak nggak terlalu suka bersosmed gitu ya. Jadi saya hanya konsen di galeri. Cuman kalau konsen di galeri memang segmennya berarti kan hanya di daerah-daerah situ saja ya. Kemudian karena waktu itu lagi musim Facebook, saya harus nih kayaknya nih biar semua kenal seperti itu. Kemudian di Facebook terus mulai banyak, kebetulan mulai ada beberapa media cetak meliput, satu media ngeliput, akhirnya merembet kemana-mana. Jadi alhamdulillah mulai banyak dikenal. Gitu. Baik Mbak Lani, menarik sekali. Nanti kita masih lanjutkan ya tentang kaleng Lani ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda kembali bersama kami di Halo Indonesia dan masih membahas tentang usaha kaleng Lani. Nah ini kalau kita lihat ya Vincent dan juga pemirsa, tadi gambarnya sangat lucu-lucu, tapi saya penasaran, ini sebenarnya gimana sih cara pembuatannya? Apalagi kan ini harus ramah anak. Kita harus tahu bahan-bahan yang digunakan ini aman nggak sih buat anak-anak? Nah kita langsung tanya ke Mbak Lani. Mbak Lani, ini prosesnya boleh dijelasin dulu nggak? Dari kaleng bekas sampai akhirnya untuk siap diproduksi dan akhirnya didistribusikan itu seperti apa? Iya, jadi awalnya ini kan kayak dari kaleng susu bayi ya, seperti itu. Jadi awalnya pasti kita cuci dulu kan banyak susunya kurang bersih. Nah terus kemudian untuk biar lebih lucu warnanya dan untuk menghindari karat karena kalau kaleng bekas itu memang agak berkarat seperti itu. Jadi bagian dalamnya saya cat dengan cat besi. Jadi untuk menghindari karatnya sudah. Itu tahan lama biasanya? Tahan lama, cukup lama juga tahannya. Nah terus bagian luarnya untuk menghilangkan tulisan-tulisannya tuh kan banyak yang nanya ini dikerok nggak sih? Enggak, jadi saya nggak dikerok, hanya kita langsung didasarin dengan warna putih aja seperti itu. Dicat juga dicat putih, tapi mungkin catnya harus tebal ya supaya tulisannya ketutupan seperti itu. Kemudian kita bikin polanya bisa langsung dengan spidol permanen seperti yang udah saya buat atau pakai pensil dulu. Baik. Setelah itu baru dicat. Oh gitu. Kalau saya mau praktek bikin pola boleh? Boleh, silakan. Ya? Ini gambar apa, Jason? Ini kayaknya aku mau gambar. Kalau Mbak Lani kan sini mau bilang aku mungkin gambar pemandangan. Bunga-bunga. Pemandangan jadi gunung 2 terus ada jalannya. Itu standar sekali. Coba silahkan. Boleh ya. Bebas karena ada keterbatasan kreativitas ya Mbak Lani ya, tidak seperti Mbak Lani ya. Dan Mbak Lani sambil kita melihat Jason apakah bisa melukis seperti Mbak Lani, kita boleh tahu nggak sebenarnya harga yang dijual setelah jadi ini berapa? Iya, jadi kalau kisaran harganya itu dari 20.000 sampai ada yang 800.000 juga. 800.000 berarti itu tergantung ukuran kah atau memang tingkat kesulitan pembuatannya? Tergantung ukuran aja. Jadi sekitar 800.000 itu bentuknya tong minyak tanah. Cuman saya jadikan meja. Jadi meja serbaguna, bisa buat main, bisa buat belajar seperti itu. Baik Mbak Lani, sambil menunggu Jason melukis dulu, kita lihat dulu. Kita lihat seperti apa sih sebenarnya profil Mbak Lani kalau mengerjakannya di rumah ya, nanti kita lihat dulu ya. Berikut tayangannya. Sebelum menekuni usaha daur ulang, Lani Cahyaningsari adalah seorang pelukis kaleng. Sebagai pelukis, awalnya Lani tidak menggunakan kaleng sebagai media lukis.
tetapi menggunakan kanvas, kayu, dan keramik sebagai media lukis. Ketertarikannya melukis dengan menggunakan kaleng berawal dari kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Baginya melukis di atas kaleng tak hanya sekedar menyalurkan hobi, tetapi juga sebagai aksi pelestarian lingkungan. Gaya lukisan wanita kelahiran Jakarta ini identik dengan warna-warna cerah. Karena keunikannya, dalam 1 bulan Lani bisa meraup untung hingga 15 juta rupiah. Bisnis yang dirintisnya ini masih cukup langka di Indonesia. Baik, kita sudah lihat tadi ternyata sosok Mbak Lani ini mengerjakannya ternyata sendirian loh. Ini sungguh inspiring banget ya, apalagi kalau saya ini kan nyoba sendiri, ternyata nggak semudah yang saya bayangkan. Mungkin karena Mbak Laninya memang punya keahlian bakat itu. Ya. Nah sekarang saya ingin mencoba melukis nih Vince dan juga pemirsa. Ini saya sudah membuat polanya ada pemandangan di sini, ada 2 gunung, 1 matahari dan 1 jalan ya. Coba kita Hanya bisa pemandangan. Dan sekarang saya akan coba melukis dengan ini namanya cat apa akrilik. nih? Akrilik. Yang digunakan adalah cat akrilik ya. Akrilik. Jadi dia pengencernya air, jadi dia aman untuk anak-anak. Karena kan saya juga suka ngajar anak-anak. Kalau gambar yang biasa Mbak itu selain anak-anak, rumah, mobil yang tadi saya lihat ada juga layang-layang, binatang, apalagi? Ya sebenarnya pokoknya temanya tema keseharian anak-anak deh. Jadi anak-anak sukanya seperti apa? Seperti dia ada di peternakan, dia ada di kebun binatang. Misalnya jadi ntar binatangnya binatang hewan kayak harimau, singa, gajah seperti itu. Ada nggak sih Mbak Lani yang paling sulit yang pernah Mbak terima pesanannya? Jenisnya misalnya minta gambarnya macam-macam gitu. Nggak ada sih maksudnya. Alhamdulillah sih bisa ya. Kalau misalnya nggak biasa saya gambar, seperti misalnya zaman dulu tuh pernah mereka ingin tema bajak laut kan saya belum pernah, atau misalnya dinosaurus kan bisa aku browsing ya. Nah, terus bisa sih. Tapi jujur Mbak Lani paling nggak bisa gambar apa? Gambar apa ya? Yang paling sulit. Apa ya? Mungkin robot ya. Robot. Robot yang detil-detil gitu. Oh iya. Yang seperti transformer apalah seperti itu. Tapi memang saya nggak gambar karakter kartun. Jadi memang sengaja saya spesialisasi dengan style saya, tapi mereka boleh menentukan tema. Jadi misalnya temanya mau tentang pantai, tentang hutan itu bisa, tapi style gambarnya gambar saya. Oh gitu. Nah ini kita tadi setelah lihat profil ternyata Vince, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya sebelum break. Nah ini ternyata awalnya justru bukan pelukis kaleng. Iya, pelukis kayu ya. Pelukis kayu ya waktu nah, itu. kenapa beralih? Kenapa beralih? Jadi memang pas ketika kita usaha kan yang diutamakan lukisannya. Kita cuma cari-cari media aja kira-kira yang cocok apa. Memang awalnya kita dicoba di kayu dan keramik. Tapi mungkin seiring waktu ketika saya coba media lain, mungkin dengan style lukisan saya yang anak-anak seperti ini lebih masuknya ke kaleng kali ya. Jadi karena mungkin dia lebih anak-anak, terus mudah dibentuk. Jadi kayak misalnya saya mau kotak pensil seperti ini, dengan kaleng lebih mudah. Gitu. Itu kan kotak pensil. Nah, tuh kayak ada yang mirip kerupuk itu tuh, mirip kerupuk. Nah, itu untuk apa? Untuk apa? Buat mirip tempat kerupuk? Bisa buat tempat kerupuk atau buat tempat mainan, tempat pernik-pernik kunciran rambut apa-apa gitu. Kalau untuk yang kaleng susu seperti ini biasanya untuk apa? Itu biasanya saya dijadikan celengan. Celengan ya? Seperti ini nih kalau sudah jadi. Oh ini hasil jadinya? Oh yang ada bolongan di sini. Coba kita lihat. Oh yang ini jadinya nanti seperti ini ya, lukisan kamu ya? Nggak jauh beda kok sama gambarnya Jason. Standar ya. Standar sekali kalau punya saya sih. Oh jadi nanti celengan ini bisa dibuka ya? Serbaguna sekali ya. Baik Mbak Lani, nanti kita masih teruskan lagi ya Mbak Lani karena memang ini menarik sekali. Kita mau lihat sebenarnya nanti jadinya seperti apa nih. Dan saya akan tetap lanjut melukis lagi nih kayaknya Vince ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Kembali bersama kami di Halo Indonesia dan saya juga masih kesulitan untuk melukis kaleng Lani ini ya. Ternyata nggak sesimpel yang saya bayangkan loh Vince. Iya, tapi kan kamu nggak tahu kalau Mbak Lani juga bisa bantu kamu nanti. Oh iya. Karena dia bisa kasih kamu les loh. Oh iya, coba aku mau langsung tanya. Emang Mbak Lani selain memproduksi ini katanya juga bisa ngajar juga. Nah ini boleh ceritain ngajarnya di mana aja Mbak? Iya boleh. Jadi biasanya yang saya ajarin tuh dari TK sampai SD. Tapi tidak menutup juga kemungkinan SMP SMA ya. Tapi memang segmennya seringnya anak TK dan SD. Oh, gitu. Jadi biasanya saya diundang, datangnya macam-macam, bisa ke sekolahan atau misalnya acara ulang tahun atau acara kantor seperti itu. Aku juga pernah dengar katanya Mbak Lani ini juga pernah jadi juri beberapa lomba mewarnai. Nah ini sebenarnya kriterianya yang dilihat tuh apa sih Mbak kalau misalnya Mbak jadi juri gitu?
Iya, biasanya jurinya juga juri kaleng juga ya. Oh gitu. Jadi Kreativitasnya yang ya? berkaitan sama kaleng ya. Jadi biasanya kalau lomba kaleng itu juga saya yang menyiapkan semua materinya seperti itu. Jadi bentuknya bisa jadi tong sampah atau bisa jadi celengan yang seperti ini, seperti itu. Kalau melukis yang paling besar kalengnya jenis apa nih Mbak? Kalau untuk lomba saya pernah tong sampah. Kalau misalnya untuk yang produksi saya itu tong sampah juga tapi dengan ukuran yang besar. Jadi awalnya fungsinya hanya sebagai tong sampah aja, tapi terus rata-rata mereka bilang, "Ih sayang nih tong sampah digoreng seperti ini." Akhirnya saya jadikan tong sampah itu saya jadikan tutupnya dengan kayu, jadi meja. Oh, alas meja gitu ya. Jadi bisa buat meja belajar anak-anak. Terus kalau tutupnya bisa dibuka, bisa buat naruh tas, naruh buku seperti itu. Jadi multifungsi. Masuk furniture juga dong ya berarti iya, ya. memang kebanyakan memang barang-barang yang saya buat itu ada fungsinya. Jadi selain juga untuk mempercantik interior rumah gitu. Oke, terus kalau sudah sampai tahap ini semua, kira-kira prosesnya dijualnya hanya lewat media sosial atau lewat bazar atau lewat yang lainnya? Kalau sekarang sih lebih banyak di galeri atau lewat media sosial. Iya, kalau misalnya saya mau pesen nih, misalnya saya ada acara ingin pesen 10 sampai 50 misalnya. Nah, itu bisa diantar gimana prosesnya? Biasanya sih kan nanti prosesnya bisa kita ketemuan di galeri atau kita bisa langsung lewat WA atau lewat Facebook seperti itu. Kalau proses pengirimannya kan sekarang udah banyak ya yang bisa ngirim-ngirim barang seperti itu. Kalau di galeri ada berapa orang Mbak yang bantu Mbak? Kalau yang bantu itu di rumah, di workshop. Jadi saya ngerjainnya di rumah. Beda ya, workshop dan galeri. Kalau di galeri hanya display barang yang sudah kalau jadi. yang di workshopnya? Yang di workshop itu sekitar tiga orang. Tapi polanya memang Mbak yang bikin atau memang dibantu juga jadi sama karyawan? mereka yang mewarnai aja, sedangkan yang bikin polanya saya, karena aku kan prinsipnya pengennya gambarnya nggak ada yang sama. Dan memang nggak ada yang sama gitu. Jadi tapi jadinya memang jadi harus saya semua yang ngerjain seperti itu. Dan memang di galeri displaynya nggak terlalu banyak barangnya karena mereka kebanyakan pengennya pesen customize pakai nama orangnya seperti ini gitu. Jadi memang kebanyakan memang pembelinya memang biasanya nggak pengen beli yang sudah ada di display ya, tapi mereka pengen bikin kan request ya. Kalau di display kan berarti nggak ada namanya dan general gitu aja kan temanya. Berapa lama Mbak dari kita pesen sampai kita dapat barangnya? Iya. Kalau misalnya hanya pesen 1 atau 2 dan stoknya ada, mungkin sekitar 3 sampai 5 hari. Tapi kalau untuk kayak souvenir ulang tahun dalam jumlah yang banyak, sekitar 50 buah, 30 sampai 50, saya minta waktu 3 sampai 4 minggu. Cukup singkat kok, maksudnya. Lumayan ya. Iya, lumayan ya dengan jumlah banyak itu ya, Mbak ya. Karena semuanya pengerjaannya handmade. Nah, ini selama 16 tahun, Mbak, ini ada rencana untuk inovasi nggak nih, Mbak? Mungkin melukisnya akan stylenya ditambah lagi, akan berubah aliran lagi lukisannya atau gimana nih ke depannya? Itu sih ngalir aja ya semuanya ya. Gitu. Paling tapi untuk saat ini sih saya tetap konsisten di kaleng aja. Paling lebih banyak ngajar-ngajar, lebih banyak berbagi-bagi ilmu biar jadi inspiratif juga buat ibu rumah tangga ya. Nah, jadi bisa ngerjain sambil. Ini yang menarik nih karena usaha ini ternyata tidak hanya mengembalikan income untuk pribadi aja, tapi juga bagi karyawan-karyawannya, lalu juga bagi inspirasi juga buat ibu rumah tangga. Nah, sekarang saya pengen tanya kalau misalnya tadi kan Mbak Lani di awal pernah bilang usaha kaleng ini kan masih belum banyak. Ini kalau misalnya ada tips nggak kalau misalnya buat orang-orang mungkin atau pemirsa dari TV ya, di luar sana yang ingin membuka bisnis seperti ini, ada nggak tips-tipsnya? Kalau menurut pengalaman saya sih enak kita bikin usaha sesuai hobi kita ya. Jadi kayak seperti saya hobinya melukis, jadi kalengnya ini saya lukis seperti itu. Karena kalau sesuai hobi biasanya jangkanya panjang ya. Kayak saya nggak kerasa sudah 16 tahun dan alhamdulillah sih nggak pernah bosen ya seperti itu. Nggak pernah bosan ya Mbak ya? Jadi ditekunin aja. Dan kalau boleh koleksi sedikit, ininya income-nya juga lumayan nih ya selama 16 tahun nih ya? Ya kalau untuk kerjain di rumah sambil bisa jaga anak-anak, ya mungkin buat saya sih cukup lah ya. Tapi memang kalau seandainya kita punya usaha sendiri, memang lebih baik kita memanfaatkan rumah kita ya. Iya betul. Dan tidak perlu harus sewa tempat lagi atau bagaimana apalagi ya? sekarang banyak online ya, jadi sebenarnya nggak usah pakai ada display itu juga. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, tapi kebetulan karena saya ada tempat ya saya display. Dan ini minus modal? Minus modal, ya ada, modal tetap ada, tapi mungkin nggak terlalu besar. Karena ini kan barang-barangnya barang recycle. Oke, baik. Dan ini menjadi tips menarik ya buat teman-teman yang di rumah yang ingin mencoba seperti Mbak Lani ya. Betul, dan kayaknya setelah ini juga saya langsung mau beli dan langsung mau pesan buat dan akhirnya kamu tidak menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditugaskan kepada kamu ya. Tidak selesai pemirsa. Mbak Lani terima kasih ya, semoga Mbak Lani tetap sukses dalam bisnis kalengnya ini ya. Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, kami masih memiliki beragam informasi
informasi lain tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Halo Indonesia. Pemirsa, sekitar 2,5% dari jumlah penduduk Indonesia menyandang predikat sebagai diaspora yang menetap di berbagai negara seperti Singapura, Australia, Jepang, Malaysia, dan beberapa negara di Eropa. Ya, penduduk Indonesia memilih untuk menetap di luar negeri untuk melanjutkan pendidikan dan pekerjaan dan mencari pekerjaan serta membangun bisnis di negeri tetangga. Selain itu, banyak perusahaan luar negeri yang memiliki ketertarikan pada tenaga kerja Indonesia sehingga angka diaspora Indonesia terus meningkat. Singapura, Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Eropa menjadi negara tujuan para diaspora. Para diaspora atau warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri biasanya menetap di sana untuk menempuh pendidikan dan untuk mencari lapangan pekerjaan. Bahkan tidak jarang pula mereka membangun bisnis di negeri orang. Hingga saat ini tercatat sebanyak 6 juta warga Indonesia menjadi diaspora di luar negeri, di mana 2 jutanya berstatus sebagai tenaga kerja Indonesia dan sisanya telah memiliki identitas sebagai warga negara asing. Singapura jelas, ya kan, Australia, Jepang, Eropa, Malaysia juga. Saya kira itu yang paling utamanya. Kalau jumlah orang Indonesia yang ada di luar negeri itu sekitar 6 juta orang. Dari 6 juta itu sekitar 2 juta adalah TKI. Ya. Nah, selebihnya adalah orang-orang Indonesia yang telah mendapat warga negara asing tapi tidak diketahui jumlahnya berapa. Yang kewarganegaraan sedikit sekali, yaitu anak-anak kecil di bawah 18 tahun yang salah satu orang tuanya WNI dan kemudian yang lainnya adalah WNA. Nah, itu jumlahnya kecil. Meningkatnya angka diaspora Indonesia dari tahun ke tahun salah satunya disebabkan oleh permintaan tenaga kerja Indonesia di perusahaan luar negeri yang tinggi. Keuletan dan kinerja tenaga kerja Indonesia dinilai sangat tinggi. Hal ini menjadi peluang besar bagi diaspora Indonesia untuk menjadi jembatan penghubung kerjasama antara Indonesia dengan negara lain. Pemerintah Indonesia pun telah berupaya memperhatikan keberadaan para diaspora dan memetakan identitas mereka. Salah satunya melalui Kongres-Kongres Diaspora Indonesia. Ada sejak 2012 kan ada Kongres Diaspora, dan setelah itu tahun berikutnya ada Kongres Diaspora Pulang Kampung istilahnya. Dan Presiden Jokowi juga aktif sekali mencoba untuk merangkul diaspora. Kalau menurut saya efektif karena dari Kongres itu sudah ada identitas bahwa orang-orang ini akhirnya melihat dirinya sebagai diaspora Indonesia. Tadinya kan nggak ada. Dan kedua, mereka mulai menjalin hubungan. Dan ketiga, mereka mulai berorganisasi. Para diaspora dianggap sebagai salah satu aset bangsa karena memiliki bekal untuk bersaing secara global. Pemerintah pun mengharapkan para diaspora Indonesia dapat memberikan kontribusi untuk sama-sama membangun bangsa untuk dapat bersaing di kancah internasional. Ferawati, Topan Iskandar, Dai TV. Salah satu diaspora Indonesia yang sukses menoreh karir di luar negeri adalah Bram Germany. Pria kelahiran 46 tahun silam ini memberikan sentuhan Indonesia di pesawat Boeing buatan Amerika Serikat. Ya, walaupun 26 tahun sudah menetap di Amerika, rasa nasionalismenya masih melekat erat dalam benak Bram. Seperti apa sosoknya? Berikut liputannya. Jadi ayah saya itu nama Bram Germany itu nama ayah saya. Itu kebetulan dia juga salah satu insinyur di Indonesia dulu, yang salah satu part dari IPTN atau Dirgantara Indonesia saat ini. Jadi dari situ, dan kemudian mbah saya salah satu perintis kemerdekaan. Jadi dari situ sebetulnya udah nasionalisme udah kuat, cukup kuat. Karena bagaimanapun juga kita sebagai bangsa Indonesia tetap mempunyai jiwa Indonesia, tetap nasionalis walaupun di luar negeri. Cuma fisikal nggak di Indonesia. Saya bisa mengabdi kepada Indonesia dengan my way, cara saya. Saya nggak mau saya merepoti bangsa Indonesia dengan saya datang, terus saya meminta saya mesti cari pekerjaan. Saya berarti bersaing sama orang Indonesia kan, otomatis gitu. Dan yang saya bisa lakukan adalah bagaimana saya bisa dari luar negeri memberikan jembatan atau yang saya bilang connection to bridge
for Indonesia future. Pada usia 19 tahun, Bram Germany memiliki kesempatan untuk menetap di luar negeri dan Amerika Serikat menjadi negara tujuannya. Di negeri Paman Sam, ia menempuh pendidikan selama 10 tahun dalam bidang teknik industri hingga lulus dan kemudian bekerja sebagai seorang profesional di bidang kedirgantaraan. Dari situ mulai saya sekolah, saya lulus sebagai associate degree, bachelor, kemudian master, kemudian saya kerja. Nah, kerja itu saya bertemu networking segala, saya bekerja sebagai konsultan teknik industri. Kemudian saya sebagai manufacturing specialist, di mana di situ spesialis di solar manufacturing. Kemudian saya sempat pensiun, dan kemudian saya dipanggil sama Boeing. Apakah kamu masih mau bekerja dengan kita? Dream come true, basically. Makanya sampai sekarang saya bekerja di Boeing. Paling menarik di Boeing itu adalah pure pure dari experience. Jadi pengalaman yang saya capai pada saat mulai sebagai konsultan, terus sebagai manufacturing specialist, dari situ mereka melihat potensi yang saya bisa ambil. Dan saya di hire sebagai teknik industri di program baru waktu itu adalah 1787. Nah, dari situ berkembang terus sebagai team lead dan sekarang di 777X, satu yang paling baru. Pria kelahiran 46 tahun silam ini telah menghabiskan setengah dari masa hidupnya di Amerika Serikat. Bram dapat beradaptasi dengan baik di negeri orang berkat kecermatannya mempelajari karakter dan kepribadian rekan-rekan dari berbagai negara. Menariknya, para diaspora Indonesia, sebutan bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, dikenal memiliki sebagai sosok pribadi yang ulet, bekerja keras, dan memiliki banyak ide. Kebetulan saya juga aktif di International Student Association waktu pas masih kuliah. Di situ kita mempelajari sifat dari setiap negara. Nah, dari situ waktu mulai bekerja, kita mulai beradaptasi lebih gampang. Dan yang paling menarik itu orang Indonesia punya karakter tersendiri yang bisa membantu juga. Dan mereka suka. Dan mereka suka orang Indonesia. Mereka bilang mereka tuh ulet, kerja keras, dan ide kadang-kadang keluar dari orang Indonesia juga. Itu yang membuat orang Indonesia itu unik. Ayah 4 anak ini masih memegang teguh statusnya sebagai warga negara Indonesia. Ia pun memiliki keinginan untuk kembali menetap di tanah air, namun setelah mampu menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Kayak saya tadi bilang, kalau saya pulang ke sini hanya sebagai pencari kerja, berarti saya memberikan bangsa kan? Berarti saya harus establish something jauh sebelum saya bisa untuk pulang. Dengan demikian, saya tahu persis apa yang mesti saya kerjakan, apa yang saya mau solve. Ferawati, Topan Iskandar, Da ITV. Pemirsa, Chelsea Sally Sullenberg, seorang pilot yang berhasil menyelamatkan 155 nyawa penumpang dengan melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson. Peristiwa yang dikenal dengan Miracle on the Hudson ini menjadikan Sally sebagai pahlawan. Ya, aksi heroik sang pilot dapat Anda saksikan dalam film berjudul Sally yang akan dirilis pada tanggal 9 September 2016 mendatang. Dan berikut cuplikannya. Texas 1549, runway 4, clear for takeoff. Sully. Sully, we're too low. Sully, where are you? No one warned us. No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. This was dual engine loss at 2,800 feet, followed by an immediate water landing with 155 souls on board. No one has ever trained for an incident like that. Film besutan sutradara Clint Eastwood ini mengangkat kisah perjuangan seorang pilot bernama Chelsea Sally Sullenberg dalam menyelamatkan 155 nyawa penumpang pesawat yang dibawanya. Saat sedang melakukan penerbangan, tiba-tiba pesawat mengalami kerusakan.
Pendaratan pun dilakukan di atas Sungai Hudson. Kemudian peristiwa ini dikenal dengan istilah Miracle on the Hudson. Too much talk in the press already. I'm overwhelmed by all this attention. The left engine was still operating. What if I did get this wrong? What if I endangered the lives of all those passengers? I got an A320 diving for the river. You did everything you could. It was more than enough. When was your last drink, Captain Holmberg? Have you had any troubles at home? This is the captain. Brace for impact. What? Brace, brace, brace! Heads down, stay down! There were 155 people on that plane. Setelah aksi penyelamatan tersebut, Sully yang diperankan oleh Tom Hanks dianggap sebagai pahlawan. Namun dengan status barunya di masyarakat, Sully tetap harus berhadapan dengan investigasi terkait kecelakaan yang ia alami. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk beberapa kota di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari hari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindo_daitv. Saya Vince Minta. Dan saya Jason Valino, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia esok hari, walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang diinginkan. Dan ku ikhlaskan segalanya. Keyakinan ini membuatku bertahan. Hidup yang ku jalani